Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan semoga semua kita dalam keadaan sehat selalu. Pada video kita yang sebelumnya dengan judul wortel, telur, dan biji kopi, siapakah Anda? Kita sudah membahas tentang bagaimana respon orang dalam menghadapi kesulitan atau tantangan atau pressure baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Dan kita sampaikan pada video tersebut bahwa apa yang kita bicarakan di sana akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita yang seperti ini. Jadi ada sahabat dunia tambang kita bertanya seperti ini. Minta pencerahannya, Pak. Di site saya bekerja, pemegang IUP tidak begitu memperhatikan masalah K3, sehingga kontraktornya pun mengikuti hal tersebut. Apalagi kontraktor yang hanya mengejar hasil, makin suka dia tidak banyak aturan. Karena tidak ada ketegasan untuk K3 dari pemegang IUP. Bagaimana kiranya sikap saya atau sikap kita sebagai HSE di kontraktor? Mohon pencerahannya, Pak. Jadi sahabat dunia tambang kita yang bertanya di sini adalah seorang personil di HSE departemen di kontraktor, bukan di pemegang IUP. Di kontraktor yang sedang bekerja, yang sedang beroperasi di IUP, yang IUP-nya atau KTT-nya tidak peduli masalah keselamatan, dan kontraktor dia yang tempat dia bekerja pun ikut-ikutan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang HSE officer misalnya, ya, safety officer atau seorang personil di HSE departemen? Nah, sebelum kita ulas lebih lanjut, dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat inti dari pertanyaan tadi, bahwa ada satu IUP yang tidak peduli masalah keselamatan, dan kontraktornya ikut-ikutan. Dan pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang safety officer, dan dia tahu kondisi itu tidak benar. Ya, dia tahu kondisi itu tidak benar, terus harus bersikap apa? Nah, pertama sekali saya ingin mengajak sahabat dunia tambang kita untuk melihat dari sisi peraturan. Kalau kita lihat dari Permen SDM nomor 26 tahun 2018, yang pertama sekali adalah pasal 1 ayat 18, bahwa KTT adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dan memimpin serta bertanggung jawab atas implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Apa itu kaidah teknik pertambangan yang baik? Terkait dengan atau ruang lingkupnya ada 6 aspek. Yang pertama adalah teknis, lingkungan, konservasi, K3, KO, dan juga pemanfaatan teknologi barang dan jasa. Itulah kewajiban, tugas dan tanggung jawab seorang KTT. Itulah intinya. Nah, kemudian kalau kita lihat kewajiban IUP masih di Permen SDM nomor 26 tahun 2018, pasal 3 ayat 3, di sana disebutkan bahwa IUP harus menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Apa itu kaidah teknik pertambangan yang baik? Lagi-lagi seperti tadi, 6 aspek. Teknis, lingkungan, konservasi, K3, KU, pemanfaatan teknologi barang dan jasa. Artinya baik IUP maupun KTT sama-sama memiliki kewajiban harus menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Sama-sama memiliki kewajiban harus mengelola keselamatan, baik itu K3 keselamatan dan kesehatan kerja maupun KU keselamatan operasi. Artinya bisa disimpulkan dari sisi peraturan ini salah. Ini salah. Nah, pertanyaannya bagaimana seorang safety officer harus bersikap? Nah, sahabat dunia tambang kita, di video yang sebelumnya dengan judul wortel, telur, dan bubuk kopi, siapakah Anda? Nah, ketiga benda ini mewakili respon kita terhadap semua kesulitan, pressure, dan tantangan hidup. Nah, di mana kita sebutkan di sana kalau wortel ini melambangkan orang yang menyerah terhadap kesulitan. Kemudian kalau telur ini melambangkan orang yang akhirnya kehilangan rasa empati, kehilangan rasa lembut, menjadi keras dan kasar. Dan bubuk kopi mewakili respon orang yang bisa menjadi agent of change.
Dan tentunya pasti kita semua sepakat bahwa respon yang terbaik adalah respon yang dianalogikan sebagai bubuk kopi. Nah, maka mari kita bersikap sebagai bubuk kopi. Artinya apa? Kita bisa mempengaruhi lingkungan kita sesuai dengan maunya kita. Kita bisa mempengaruhi lingkungan kita ke arah yang lebih baik. Nah, dengan cara apa, Pak? Nah, maka tunjukkan contoh-contoh baik ke teman-teman maupun ke anak buah bahwa kita peduli keselamatan. Tunjukkan contoh itu. Tapi saya bisa berbuat apa, Pak? Saya hanya sekedar safety officer. Saya belum manajer, belum menentukan kebijakan. Jangan lupa sahabat dunia tambang kita, effort sekecil apapun, pasti ada hasilnya. Niat yang baik, dilaksanakan dengan baik, hasilnya pasti baik. Soal besar kecilnya, itu nanti urusan Tuhan yang Maha Kuasa bagaimana membantu kita. Akan tetapi jangan berkecil hati. Saya hanya seorang safety officer, saya bisa berbuat apa? Tetap laksanakan. Nah, kemudian karena secara peraturan tadi sudah salah, hal kedua yang bisa dilakukan oleh seorang safety officer adalah setiap tahun inspektur tambang melaksanakan tugasnya, yaitu melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. Terkait dengan apa? Terkait dengan implementasi kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka inspektur akan berangkat ke lapangan untuk melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Pada saat inspektur di lapangan, nah total inspektur di lapangan itu paling sekitar 5 hari udah termasuk waktu keberangkatan dan waktu pulang. Artinya efektif di lapangan bisa-bisa cuma 3 hari. Nah, masalahnya bisa saja dia tidak bisa mengidentifikasi semua permasalahan itu dalam waktu sesingkat itu, yaitu 3 hari. Maka apa yang bisa dilakukan oleh seorang safety officer? Nah, maka jumpai inspektur tambang itu, ceritakan kepada inspektur tambang apa masalah di lapangan. Ya. Jangan takut nanti dipikir pengkhianat perusahaan. Oh, tidak. Karena inspektur tambang itu tugasnya melakukan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian terkait penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Artinya dia berada di pihak yang sama dengan perusahaan, dia berada di pihak yang sama dengan KTT. Sama-sama bertujuan untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dan dia di pihak yang berseberangan dengan siapapun orangnya yang tidak setuju dengan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Maka jangan takut dianggap mengkhianati perusahaan. Jangan. Karena berada di pihak yang sama, ya harusnya bekerja sama. Jelaskan kepada inspektur itu apa yang jadi masalah. KTT tidak komitmen terhadap keselamatan. Jelaskan. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya nanti inspektur tambang bisa memberikan perintah, larangan, dan petunjuk kepada KTT. Dan bisa-bisa nanti ditulis di dalam buku tambang. Perintah, larangan, dan petunjuk yang ditulis oleh inspektur tambang di dalam buku tambang, begitu dia tertulis, mau tidak mau, suka tidak suka, kepala teknik tambang harus melaksanakan. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Jadi ajak bekerja sama inspektur tambang itu. Dan memang harus bekerja sama karena berada di pihak yang sama. Jangan anggap inspektur tambang itu sebagai musuh, sebagai di pihak yang berlawanan. Tidak, tujuannya sama, maka berada di pihak yang sama. Seperti itu sahabat dunia tambang kita. Jadi harapan saya, jangan bersikap seperti wortel, menyerah. Ya biar sajalah terjadi kecelakaan. Begitu terjadi kecelakaan, rugi semua kita. Negara juga rugi. Dan jangan bersikap seperti telur, jadi keras, kehilangan empati. Maka bersikaplah seperti biji kopi. Mari ubah lingkunganmu ke arah yang lebih baik. Dan dalam rangka itu ajak kerjasama inspektur tambang. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita.
Nah, kalau misalnya sahabat dunia tambang kita mau menyerah misalnya, saya cabut sajalah dari perusahaan ini, ya, maka mari kita kembali ke tujuan kita dalam bekerja. Tujuan orang dalam bekerja yang pertama tentunya untuk mendapatkan benefit secara finansial, baik itu gaji, bonus, tunjangan, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan orang untuk dalam bekerja adalah untuk pengembangan diri. Pengembangan diri yang kedua. Ya, kenapa dengan pengembangan diri atau self development? Karena dengan bekerja harapannya kita bisa mendapatkan pengalaman. Pengalaman itu bisa baik, bisa pengalaman yang jelek. Tapi sekalipun pengalaman pahit, itu bisa bermanfaat buat kita untuk memperbaiki diri. Nah, selain pengalaman, kita juga berharap untuk meningkatkan kompetensi. Ya, kompetensi, knowledge, skill, attitude. Knowledge, kita berharap pengetahuan kita akan bertambah mungkin dengan diklat. Tapi di perusahaan seperti ini jangan harapkan diklat. Masalah keselamatan saja dia tidak peduli, apalagi diklat. Nah, dengan bekerja kita juga bisa melatih ya keterampilan kita. Melatih sikap kita, sikap bagaimana menghadapi tantangan. Nah, tujuan orang bekerja yang ketiga adalah eksistensi diri. Maka kalau sahabat dunia tambang kita atau safety officer yang bertanya tadi memilih opsi, saya mau bersikap seperti wortel saja, maka kembali ke tujuan Anda dalam bekerja. Kalau tujuan Anda dalam bekerja di perusahaan tersebut tidak tercapai, ya silahkan cari opsi lain. Akan tetapi harapan saya adalah jangan bersikap seperti wortel, jangan bersikap seperti telur, tapi bersikaplah seperti biji kopi, seperti bubuk kopi yang bisa merubah lingkungannya menjadi lebih baik. Dan semakin besar tantangan itu, dia anggap sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Baik sahabat dunia tambang kita, itu yang ingin kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Dan silahkan masukkan komentar-komentar Anda. Apakah Anda misalnya memiliki pandangan lain atau harusnya kita bersikap begini. Silahkan masukkan di kolom komentar supaya diskusi kita semakin kaya. Terima kasih atas perhatiannya dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.